Perintah Kaisar Naga. Bab 3458-3461. Bab 3458. Kamu takut padaku, aku takut padamu. Qi Peijia dan yang lainnya juga dengan cepat mencapai setengah jalan mendaki gunung. Pada saat ini, Huo Feng dan yang lainnya dengan cemas menunggu Chen Ping dan yang lainnya, dan mereka bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Baru setelah Qi Peijia dan yang lainnya sudah dekat, Huo Feng dan yang lainnya merasakan seseorang akan datang. Saat Huo Feng melihat Qi Peijia, dia tercengang. Ketika Qi Peijia melihat api Phoenix, dia juga tercengang. Dia memberi Huo Feng ramuan beracun, dan sekarang Huo Feng muncul di sini baik-baik saja, yang membuktikan bahwa Huo Feng baik-baik saja. Memikirkan adegan di mana Huo Feng menyapa 3 penguasa dan 4 raja, Qi Peijia mulai berdebar kencang. Orang-orang dari keluarga Seng ada di sini. Zhou Qi tidak mengenal Huo Feng dan Bai Qian, tapi dia melihat sekilas Seng Jiahui dan Seng Jiayue. Zhou Qi masih mengenal wanita tertua dari keluarga Seng dan Tuan Muda. Lagi pula, di wilayah selatan ini, formasi dan mantra keluarga Seng cukup terkenal. Dan Zhou Qi juga cukup familiar dengan formasi dan mantranya, jadi dia cukup familiar dengan keluarga Seng. Keluarga Seng. Qi Peijia mengerutkan kening, apakah keluarga Seng yang mengetahui mantra formasi? Qi Peijia bertanya. Ya, keduanya adalah wanita tertua dan tuan muda dari keluarga Seng. Jika keduanya ada di sini, kepala keluarga Seng, Seng Busi, pasti sudah masuk ke sini. Zhou Qi menunjuk ke arah Seng Jiahui dan Seng Jiayue dan dikatakan. Apakah kamu kenal 2 orang di sebelahmu? Qi Peijia bertanya pada Zhou Qi. Qi Peijia bertanya tentang Huo Feng dan Bai Qian, tapi Zhou Qi menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Huo Feng juga sangat gugup. Dia juga sangat menyadari kekuatan Qi Peijia. Sekarang hanya Bai Qian yang ada di sini, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menghadapi Qi Peijia. Terlebih lagi, orang ini mengejar Chen Ping, jika dia tahu Chen Ping ada di sini, itu akan merepotkan. Bai Qian menatap Qi Peijia, merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Qi Peijia, di usia yang begitu muda, telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 8. Orang ini adalah orang yang ingin memburu tuannya. Jangan biarkan dia tahu bahwa tuannya ada di sini. Bisik Huo Feng kepada Bai Qian. Saat Bai Qian mendengar ini, dia menjadi sedikit gugup. Dia tahu bahwa Chen Ping sangat patuh akhir-akhir ini dan melayaninya dengan nyaman setiap hari hanya untuk memanfaatkan kekuatannya. Tapi Bai Qian tidak menyangka pria yang mengejar Chen Ping itu begitu kuat. Jika terjadi perkelahian, dia tidak akan menjadi tandingannya sama sekali. Untuk sesaat, kedua pihak saling memandang dengan tenang, dan tidak ada yang berbicara lebih dulu. Qi Peijia juga merasa gugup saat ini, terutama karena ada Bai Qian di samping Huo Feng, biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan. Jika para master binatang sebelumnya ada di sini, Qi Peijia tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana Huo Feng, seseorang yang belum mencapai alam kesengsaraan, begitu menghormati para biksu alam kesengsaraan tingkat ke-7 ini. Pemimpin geng, keluarga Seng ada di sini. Mungkin mereka telah menemukan sesuatu. Saya pikir kita harus mengendalikan keluarga Seng terlebih dahulu, dan kemudian memaksa keluarga Seng untuk melakukan yang terbaik. Pasti akan ada lebih banyak orang di puncak gunung ini. Ada formasi, biarkan saja keluarga Seng yang memimpin dan menjadi umpan meriam. Zhou Qi ingin Qi Peijia mengambil tindakan, menangkap Seng Jiahui dan Seng Jiayue, lalu menggunakan keduanya untuk mengendalikan seluruh Seng keluarga dan biarkan keluarga Seng membuka jalan di depan. Dalam hal ini, geng Tianming mereka tidak akan mati, lagi pula, mereka telah kehilangan beberapa anggota dalam perjalanannya. Jangan lakukan apapun. Setelah mendengar ini, Qi Peijia sangat ketakutan hingga tubuhnya sedikit gemetar, dan dia berteriak untuk berhenti. Pemimpin geng, kita banyak sekali, kenapa kita masih takut pada mereka? Zhou Qi Feng bingung. Diam. Qi Peijia memelototi Zhou Qi begitu keras sehingga Zhou Qi tidak berani berbicara lagi. Setelah kedua belah pihak terdiam beberapa saat, Qi Peijia perlahan mundur dan kemudian menuju puncak gunung. Bab 3459 Buku Kuno. Zhou Qi tertegun sejenak, tapi masih tertinggal bersama Qi Peijia. Menunggu Qi Peijia dan yang lainnya pergi,
hati cemas Huo Feng dan Bai Qian menjadi rileks. Kedua bersaudara, Seng Jiahui dan Seng Jiayue, juga berkeringat deras saat ini. Mereka juga telah mendengar bahwa geng Tianming ini melakukan segala macam kejahatan, dan sekarang mereka berdua takut geng Tianming akan tiba-tiba menyerang. Sekarang pihak lain pergi tiba-tiba tanpa berkata apa-apa, membuat saudara laki-laki dan perempuan itu merasa seperti mereka bertahan selama sisa hidup mereka. Seng Jiahui dan Seng Jiayue memandang Huo Feng dan Bai Qian. Mereka menduga pihak lain tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk pergi. Mereka pasti takut pada kedua orang ini. Bagaimanapun, kekuatan Bai Qian berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, jadi tidak mudah untuk menghadapinya. Huo Feng, kenapa mereka pergi? Bai Qian bertanya dengan bingung. Bagaimana aku tahu? Huo Feng juga sedikit bingung saat ini. Dia mengira Qi Peijia akan sangat marah saat melihatnya sehingga dia akan menyerang dirinya sendiri. Lagi pula, beberapa waktu lalu, saya baru saja meminta Raja Kera dan yang lainnya untuk memberi pelajaran pada Qi Peijia. Memikirkan hal ini, mata Huo Feng tiba-tiba berbinar dan dia tersenyum. Dia tahu mengapa Qi Peijia dan yang lainnya pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Qi Peijia pasti salah mengira bahwa Raja Kera, Raja Singa dan yang lainnya masih bersamanya, jadi dia tidak berani mengambil tindakan dan segera pergi. Tapi sekarang Qi Peijia dan yang lainnya telah pergi, bukan berarti bahayanya telah hilang. Chen Ping dan yang lainnya belum keluar. Jika mereka bertemu lagi setelah keluar, Qi Peijia pasti akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, Qi Peijia mengejar Chen Ping. Sekarang Huo Feng hanya bisa menunggu Chen Ping keluar, lalu beritahu dia situasinya dan pergi dari sini secepat mungkin. Pada saat ini, Chen Ping, yang sedang berlatih, merasakan energi abadi di sekitarnya secara bertahap menipis. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa rumput abadi telah layu, dan garis-garis pada telur makhluk roh memancarkan cahaya yang menyilaukan. Apakah telur makhluk roh ini akan menetas? Chen Ping sangat bersemangat. Tapi setelah Chen Ping menunggu lama, dia menemukan bahwa tidak ada gerakan di dalam telur makhluk roh, dan cahaya yang menyilaukan perlahan memudar. Sial, aku telah menyerap begitu banyak energi abadi dan belum menetas. Apa yang ada di sini? Chen Ping sedikit terdiam. Dia ingin mengujinya dengan kesadaran spiritualnya dan memikirkan kecemerlangan warna-warni yang memancar dari telur makhluk roh. Chen Ping terdiam. Ping menghentikan ide ini. Jika orang menemukan tempat ini lagi, mungkin akan ada banyak masalah nanti. Chen Ping hanya bisa memasukkan kembali telur makhluk roh itu ke dalam ring penyimpanan, lalu keluar. Saat sosok Chen Ping muncul, bangunan yang menghilang juga muncul. Pada saat ini, Seng Busi, Tetua Agung, dan lainnya juga keluar. Namun, banyak orang di keluarga Seng yang terluka kali ini. Sial, ini terlihat seperti bangunan tua biasa, tapi aku tidak menyangka ada formasi di dalamnya, dan banyak orang yang terluka. Tapi untungnya, setelah menghancurkan formasi, aku mendapat satu set mantra. Tetua Agung mengeluarkan sebuah buku kuno yang sudah menguning, yang memperkenalkan secara rinci cara menggunakan serangkaian mantra. Coba saya lihat. Seng Busi tampak kaget dan segera mengambil alih dan melihatnya dengan cermat. Setelah beberapa saat, Seng Busi tampak begitu bersemangat hingga dia berlutut di tanah dan bersujud pada buku kuno itu. Hahaha, ini adalah jimat dari Sekte Tianfu. Kami ortodoks, dan keluarga Seng kami adalah keturunan ortodoks dari Sekte Tianfu. Seng Busi bersujud belasan kali berturut-turut. Ketika anggota keluarga Seng yang lain mendengar ini, mereka semua berlutut dan beribadah di tanah. Bahkan tetua yang mendapatkan mantranya tampak bingung. Ketika Chen Ping mendengar kata-kata Sekte Tianfu, dia juga tercengang dan berkata kepada Seng Busi, "Tuan Seng, saya ingin tahu apakah Anda mengizinkan saya melihatnya?" Tentu saja. Seng Busi mengangguk, lalu dengan hati-hati menyerahkan buku kuno untuk Chen Ping. Bab 3460, masih terlalu dini untuk berbahagia. Chen Ping mengambil buku kuno itu dan membacanya beberapa kali, dan menemukan bahwa apa yang tercatat di dalamnya memang teknik jimat, dan itu memang teknik jimat dari Sekte Tianfu, karena Chen Ping telah memperoleh warisan sebenarnya dari Sekte Tianfu. Chen Ping cukup beruntung melihat seluruh Sekte Tianfu di reruntuhan kuno. Namun, Chen Ping tidak dapat membayangkan bagaimana mungkin ada catatan mantra Sekte Tianfu di dunia surga dan manusia ini.
Dan apa gunanya Seng Busi mengatakan bahwa dia adalah orang yang dilantik dari Sekte Tianfu? Tuan Seng, apakah Anda tahu Sekte Tianfu ini? Chen Ping mengembalikan buku kuno itu kepada Seng Busi dan bertanya. Tentu saja saya tahu. Sekte Tianfu adalah sekte besar ribuan tahun yang lalu, yang mengkhususkan diri dalam praktik seni jimat. Namun, setelah perang antara dewa dan setan, sekte tersebut dihancurkan. Namun, beberapa seni jimat dari Sekte Tianfu telah diturunkan. Keterampilan jimat yang dipraktikkan oleh keluarga Seng kami dikatakan berasal dari Sekte Tianfu, jadi keluarga Seng kami dapat dianggap diperkenalkan dari Sekte Tianfu, tetapi tidak ada bukti. Sekarang bahwa kami memiliki buku kuno Sekte Tianfu, keluarga Seng kami benar-benar asli. Sekte Tianfu yang asli telah diperkenalkan. Seng Busi tampak bersemangat dan tubuhnya sedikit gemetar. Mendengarkan kata-kata Seng Busi, Chen Ping akhirnya mengerti bahwa Sekte Tianfu seharusnya menjadi sekte di dunia abadi, tetapi kalah dalam pertempuran antara dewa dan iblis. Ketika dia berada di dunia sekuler, apa yang disebut reruntuhan Sekte Tianfu tempat Chen Ping mengikuti Humazi seharusnya lebih seperti susunan teleportasi, berteleportasi dari dunia sekuler ke Sekte Tianfu. Sekarang Chen Ping mengingat kata-kata pemimpin Sekte Tianfu, dia memang dapat melihat bahwa Sekte Tianfu bukanlah sekte di dunia sekuler. Lagi pula, ketika kepala Sekte Fu melihat mayat boneka setan darah hari itu, dia langsung mengenalinya dan bahkan membuat keributan tentangnya. Itu berarti status Sekte Tianfu jelas tidak rendah. Nenek moyang Humazi dari Sekte Guru Surgawi adalah murid muda dari Sekte Tianfu saat itu, dia juga dapat melihat betapa kuatnya Sekte Tianfu. Pantas saja Seng Busi begitu heboh saat melihat rekaman mantra dari Sekte Tianfu, bersujud sekaligus tertawa. Tetapi jika Seng Busi mengetahui bahwa Chen Ping sedang memikirkan semua mantra Sekte Tianfu, saya tidak tahu seperti apa ekspresinya nanti. Tuan Seng, meskipun Anda mendapatkan jimat ini, Anda mungkin tidak dapat mempelajarinya. Jimat tingkat lanjut seperti itu membutuhkan penaklukan jimat tersebut, jadi jangan terlalu senang terlalu dini. Kata Chen Ping kepada Seng Busi, tuangkan baskom berisi air dingin di atasnya. Lagi pula, teknik jimat ini, terutama teknik jimat tingkat lanjut, sekilas tidak bisa dikuasai. Jika demikian, semua orang bisa menjadi ahli jimat. Mendengar perkataan Chen Ping, Seng Busi tersenyum dan berkata, tentu saja, kami tidak dapat mempraktikkan mantra yang saya catat di atas. Tetapi dengan buku kuno ini, keluarga Seng kami dapat mengklaim sebagai penerus Sekte Tianfu. Sekarang, Chen Ping tersenyum dan tidak berbicara. Seni jimat di dunia surga dan manusia menjadi sangat sepi. Dengan seni jimat dari Sekte Tianfu, keluarga Seng benar-benar dapat menyombongkan diri. Guru, saya punya kabar buruk untuk Anda, Qi Pei Jia itu baru saja datang. Huo Feng melangkah maju dan berkata kepada Chen Ping. Apa? Wajah Chen Ping langsung menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka Qi Pei Jia akan mengejarnya ke sini, sepertinya orang ini benar-benar bertahan. Tapi Chen Ping tidak tahu bahwa Qi Pei Jia datang ke sini bukan untuk mengejarnya, tapi untuk berburu harta karun. Tapi jangan khawatir, Guru, Qi Pei Jia pergi ke puncak gunung, jadi kita tidak bisa bertemu mereka saat kita turun gunung sekarang. Melihat wajah Chen Ping, Huo Feng berkata dengan cepat. Lalu apa yang dilakukan Qi Pei Jia di puncak gunung? Chen Ping sedikit mengernyit. Tuan Chen, siapa Qi Pei Jia yang Anda bicarakan? Baru saja, gadis itu berkata bahwa orang-orang dari geng Tianming datang dan pergi tanpa mengambil tindakan. Pada saat ini, Seng Busi datang. Sepertinya Seng Jiahui juga memberitahu Seng Busi tentang apa yang baru saja terjadi. Itu bisa dianggap musuh. Orang ini mengejarku. Chen Ping menjelaskan. Bab 3461 aktifkan. Mengejar Tuan Chen. Seng Busi tertegun sejenak, lalu melanjutkan, Tuan Chen, tampaknya orang bernama Qi Pei Jia ini ada hubungannya dengan geng Tianming. Saya pikir Anda harus berhati-hati. Ya, geng Tianming ini kejam, terutama orang yang membantu Zhou Qi, yang juga sangat kuat dalam formasi dan mantra. Dan dikatakan bahwa orang ini memiliki mata Tianming dan dapat melihat semuanya, jadi lebih baik berhati-hati. Maka geng Tianming tidak perlu dikhawatirkan, tetapi Qi Pei Jia, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 8, mungkin tidak semudah itu untuk dihadapi. Pada saat ini, Bai Qian berkata, alam kesengsaraan tingkat 8.
Seng Busi tertegun sejenak, lalu tersenyum canggung dan berkata, seorang biksu hebat dari alam kesengsaraan tingkat 8, Anda benar-benar tidak perlu menganggap serius Geng Tianming. Tuan, lebih baik kita pergi dari sini. Huo Feng melangkah maju untuk membujuk Chen Ping. Chen Ping melirik ke puncak gunung yang menjulang tinggi, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, naiklah gunung. Pasti ada harta karun di puncak gunung. Tuan, tapi, Huo Feng hendak berkata. Apa? Chen Ping melambaikan tangannya dan berkata, tak perlu dikatakan lagi, Qi Peijia tidak boleh membiarkan Qi Peijia mendapatkan harta karun di puncak gunung ini. Melihat Chen Ping telah mengambil keputusan, Huo Feng tidak berkata apa-apa lagi. Karena kamu bersikeras untuk pergi, maka aku akan menemanimu. Meskipun Qi Peijia adalah biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan, jika dia benar-benar ingin mengambil tindakan, aku masih bisa menolak untuk sementara waktu. Baik Yan, berkata kepada Chen Ping, tidak ada di antara kalian yang boleh mengikutiku, tunggu saja di sini. Lebih nyaman bagiku, kata Chen Ping. Chen Ping tahu bahwa pasti ada formasi di puncak gunung, dan akan sangat merepotkan untuk membawa orang bersamanya. Selain itu, Chen Ping tidak takut pada Qi Peijia dalam formasi tersebut. Bagaimanapun, akan sangat sulit bagi Qi Peijia untuk dengan paksa menerobos lingkaran sihir yang tersisa dari zaman kuno. Kalau begitu hati-hati. Jika kami tidak bisa melihatmu sebelum matahari terbenam, kami akan pergi ke puncak gunung untuk mencarimu. Baiqian melihat bahwa Chen Ping ingin pergi ke puncak gunung sendirian, jadi dia berkata. Oke. Chen Ping mengangguk. Tuan Chen, Anda harus lebih memperhatikan. Mantra Geng Ming tidaklah sederhana. Seng Busi memperingatkan Chen Ping. Chen Ping tersenyum tipis, lalu dengan cepat menuju puncak gunung. Meskipun Seng Busi juga penasaran dengan harta apa yang ada di puncak gunung, dia tidak berani naik ke puncak gunung ketika ada Geng Tianming dan biksu tingkat 8 dari alam kesengsaraan. Saat Chen Ping bergegas menuju puncak gunung, Qi Peijia dan yang lainnya telah mencapai puncak gunung. Saya melihat aula megah muncul di depan semua orang. Aula itu dikelilingi kabut peri, seperti negeri dongeng. Bagaimana bisa ada aula megah seperti ini di sini? Zhou Qi melihat ke aula di depannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Qi Peijia tidak tahu mengapa ada aula utama. Setelah mengamati beberapa saat, Qi Peijia melambaikan tangannya dan berkata, ayo masuk dan melihat. Zhou Qi meminta dua anggota geng untuk membersihkan jalan, dan mereka mengikuti dari belakang. Tepat setelah semua orang memasuki aula, tiba-tiba terdengar nyanyian lembut dan seluruh aula berdengung. Ekspresi Zhou Qi berubah dan dia berkata, mundur, cepat mundur. Tapi saat Zhou Qi selesai berbicara, pola formasi muncul satu demi satu, dan kemudian menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat, memancarkan cahaya. Aura aneh juga mulai memenuhi udara. Tapi kedua gangster yang membuka jalan di depan itu berteriak di saat yang sama, dan tubuh mereka jatuh ke tanah dengan benturan, dan ada pedang yang tertancap di dada mereka. Zhou Qi terkejut dan buru-buru melihat lebih dekat dan menemukan bahwa pedang pada kedua gangster itu sebenarnya milik mereka sendiri. Mungkinkah kedua pria ini bunuh diri? Tepat ketika Zhou Qi bingung, barisan anak-anak dengan pola susunan terus menyebar, dan seluruh aula dibungkus dengan pola susunan. Semua orang di Geng Tianming melihat pemandangan ini dengan ketakutan di wajah mereka. Hancurkan formasi, hancurkan formasi. Teriak Zhou Qi. Dia tahu bahwa semacam formasi di aula telah diaktifkan.